Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, pemahaman tentang kolesterol itu sendiri. Kolesterol LDL, kolesterol HDL. Yang kedua, penyebab penyakit kolesterol tinggi. Yang ketiga, solusi mengatasi penyakit kolesterol tinggi. Jadi kolesterol ini sebenarnya adalah suatu zat lemak yang ada di dalam tubuh manusia dan hewan. Tetapi, meskipun dia zat lemak, dia bukan merupakan sumber energi. Dia diperlukan untuk hal-hal lain di dalam tubuh kita. Misalnya untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Karena kolesterol ini merupakan bagian dari pembungkus sel manusia dan hewan. Dari pemahaman ini, kita tahu bahwa makanan yang mengandung kolesterol ini hanya makanan yang berasal dari hewan. Sedangkan makanan yang berasal dari tumbuhan tidak mengandung kolesterol, karena pada tumbuhan menggunakan fitosterol. Meskipun nanti akan kita bahas, ternyata penyebab penyakit kolesterol tinggi ini bukan semata-mata karena kebanyakan makan kolesterol atau kebanyakan makan makanan dari hewan. Tetapi kesalahan pola makan yang menyebabkan peradangan. Peradangan ini yang menyebabkan kolesterol jadi tinggi. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui kita sedang kena penyakit kolesterol tinggi atau tidak? Jawabannya tidak bisa dari melihat keluhan atau gejala. Karena secara teori penyakit kolesterol tinggi tidak menyebabkan gejala apapun, tidak menyebabkan keluhan apapun. Gejala atau keluhan yang dirasakan oleh penderita penyakit kolesterol tinggi ini bukan berasal dari kolesterol itu sendiri, tapi berasal dari peradangan yang menyebabkan keluhan-keluhan tadi. Jadi peradangan menyebabkan penyakit kolesterol tinggi, peradangan juga menyebabkan keluhan. Kadang-kadang pada saat seseorang sedang sakit, kolesterolnya bisa naik sesaat. Karena pada saat sakit, ini terjadi peningkatan peradangan. Pada saat peradangan meningkat, ini pada beberapa orang juga membuat kolesterol jadi meningkat. Cara mengetahui kita terkena penyakit kolesterol tinggi atau tidak adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Sebaiknya melakukan pemeriksaan laboratorium bukan pada saat kita sakit, tapi pada saat kita normal. Supaya hasil kolesterol yang didapatkan ini adalah hasil kolesterol yang bukan dipengaruhi peradangan sesaat pada saat kita sakit. Pemeriksaan laboratorium ini ada pemeriksaan laboratorium yang hanya memeriksa kolesterol secara total. Ada juga pemeriksaan laboratorium yang memeriksa lebih teliti. Pemeriksaannya bisa membedakan antara kolesterol LDL dan juga kolesterol HDL. LDL dan HDL ini biasanya dianggap kolesterol jahat dan kolesterol baik. Disebut kolesterol jahat dan kolesterol baik karena LDL semakin tinggi semakin mudah menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Sedangkan HDL semakin tinggi semakin mencegah penyumbatan pembuluh darah. Tetapi sebenarnya keduanya ini bukan benar-benar kolesterol dan keduanya bukan benar-benar jahat atau baik. Keduanya diperlukan oleh tubuh kita. Karena LDL dan HDL ini sebenarnya adalah pengangkut kolesterol. Tadi kan sudah dipahami bahwa kolesterol ini adalah zat lemak, sedangkan darah kita terdiri dari air. Lemak tidak bisa larut dalam air. Supaya kolesterol bisa mengalir di dalam darah kita, diperlukan satu pengangkut. Pengangkut kolesterol dari liver kita, yaitu pabrik kolesterol, menuju ke seluruh tubuh, ini adalah LDL. Sedangkan arah sebaliknya dari seluruh tubuh kembali lagi ke liver kita untuk didaur ulang atau dibuang, ini adalah HDL. Sedangkan pada pemeriksaan kolesterol total, ini yang terukur adalah semua kolesterol. Kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan juga kolesterol-kolesterol yang lain. Tetapi biasanya orang yang kolesterol totalnya tinggi, ini disebabkan karena LDL-nya yang tinggi. Pada saat kita melakukan pemeriksaan kolesterol, biasanya di situ ada nilai rujukan. Nilai rujukan ini adalah nilai normalnya. Biasanya kolesterol total nilai rujukannya 200. Jadi 200 atau lebih ini terlalu tinggi. Di bawah 200 ini yang normal. Sedangkan LDL biasanya nilai rujukannya 130. 130 ke atas ini terlalu tinggi, di bawah 130 ini yang normal. Untuk HDL nilai rujukannya 60. 60 ke atas ini justru yang normal. Di bawah 60 ini terlalu rendah. Jadi kalau HDL makin tinggi makin normal, makin rendah makin tidak normal. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini, kolesterol LDL ini sebenarnya ada 2 jenis. Ada kolesterol LDL tipe A, ada kolesterol LDL tipe B. Supaya gampang ingatnya,
LDL tipe A, LDL tipe aman, LDL tipe B, LDL tipe bahaya. Kolesterol LDL yang menyebabkan sumbatan pembuluh darah hanya kolesterol LDL tipe B. Sedangkan kolesterol LDL tipe A tidak menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Untuk mengetahui kolesterol kita yang tinggi ini, kolesterol LDL tipe A atau tipe B, ini perlu pemeriksaan khusus. Pemeriksaannya mahal dan jarang ada. Tetapi ada cara untuk memperkirakan kolesterol kita yang tinggi LDL tipe A atau LDL tipe B. Caranya dengan melihat HDL-nya. Jika kolesterol LDL kita tinggi, tapi HDL kita tinggi juga, ini kemungkinan yang banyak adalah kolesterol LDL tipe A. Ini tidak berbahaya. Tetapi jika sebaliknya, kolesterol LDL kita tinggi, kolesterol HDL kita yang rendah, ini kemungkinan besar kolesterol LDL yang tinggi adalah tipe B, yang tipe bahaya. Sekarang apa penyebabnya seseorang itu kolesterol LDL tipe B-nya bisa tinggi? Ini bukan semata-mata karena kebanyakan makan kolesterol, tetapi penyebabnya adalah peradangan jangka panjang yang ada dalam tubuhnya karena pola makan yang salah. Jadi kolesterol di dalam tubuh kita 80% dihasilkan oleh liver kita, dihasilkan dari dalam tubuh kita, bukan dari makanan. Hanya 20% yang dipengaruhi dari makanan. Itu pun pada orang yang normal, di dalam pabrik kolesterol kita, ini ada mekanisme umpan balik. Gampangannya seperti mandor. Mandor ini mengawasi pabrik supaya tidak produksi kolesterol berlebihan. Pada saat kolesterol dalam darah kita tinggi, maka mandor tadi akan mengontrol pabrik agar tidak banyak memproduksi kolesterol. Jadi kolesterolnya akan tetap normal. Meskipun kita banyak makan kolesterol, maka akan diumpan balik ke pabrik supaya pabrik tidak produksi kolesterol terlalu banyak. Sehingga pada orang normal, kolesterolnya akan normal terus, meskipun dia banyak makan kolesterol. Tetapi yang jadi masalah, kalau mandornya tadi rusak, mekanisme umpan baliknya rusak karena suatu sebab. Meskipun kolesterol dalam darah kita sudah tinggi, pabrik terus-menerus produksi kolesterol terlalu banyak. Produksi inilah yang menyebabkan kolesterol LDL tipe B kita jadi naik. Penyebab kerusakan mekanisme umpan balik yang ada di pabrik tadi atau penyebab kerusakan mandor tadi adalah peradangan jangka panjang karena kesalahan pola makan. Pola makan bagaimana yang menyebabkan peradangan? Ada dua pola makan yang menyebabkan peradangan. Yang pertama adalah pola makan yang kecanduan manis. Yang kedua adalah terlalu banyak konsumsi lemak buruk dari makanan ultraproses. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu kecanduan manis? Jadi kecanduan manis ini bukan gula darah tinggi. Ada orang yang kecanduan manis, gula darahnya normal. Ada orang yang kecanduan manis, gula darahnya tinggi. Ciri-ciri orang yang kecanduan manis adalah jika dalam 24 jam dia tidak makan manis dan tidak minum manis, maka dia akan menderita, bisa sampai pusing, bisa sampai lemes. Jadi harus kita bedakan antara kecanduan manis dan suka makanan manis. Kalau cuma suka, ini kita memang ingin, tapi kalau tidak ada tidak masalah. Tapi kalau kecanduan, ini pada saat kita ingin, jika tidak ada, kita akan rasa menderita, bisa sampai pusing, bisa juga sampai lemas. Pada orang yang kecanduan manis, dia akan berusaha bagaimana caranya pada hari itu dia bisa mendapatkan makanan atau minuman manis. Yang dimaksud makanan manis di sini bukan cuma gula, tetapi minuman manis, kue atau cemilan manis, dan juga buah yang manis. Ini banyak orang yang tidak paham. Jadi dalam buah itu, meskipun di situ ada seratnya, ada vitaminnya, tetapi di situ juga ada manisnya. Pada orang yang sudah terlanjur kecanduan manis, biasanya konsumsi buah manis ini berlebihan, sehingga juga akan menyebabkan peradangan dalam tubuhnya. Apa yang dimaksud makanan ultraproses? Makanan ultraproses ini gampangannya adalah makanan pabrikan. Biasanya dia ada bungkusnya, atau ada kotaknya, atau ada kalengnya. Dan bentuknya sudah berbeda jauh dengan yang ada di alam. Contoh makanan ultraproses, ini misalnya biskuit, gabin, wafer, kerupuk, keripik. Masalahnya, biasanya makanan ultraproses ini mengandung lemak buruk. Tetapi, lemak buruknya ini tidak terasa. Sehingga kita cenderung konsumsi berlebihan karena kita tidak cepat merasakan enek. Sedangkan gorengan rumahan, ini memang benar di dalamnya ada minyak goreng. Minyak goreng juga makanan ultraproses. Tetapi, jika gorengan rumahan biasanya tidak berlebihan karena minyaknya berasa sehingga kita cepat merasa enek. Jadi biasanya orang kelebihan lemak buruk ini bukan dari gorengan rumahan, tapi dari makanan ultraproses. Bagaimana solusi untuk mengurangi makanan ultraproses? Yang pertama, kita usahakan selalu pilih makanan alami dibandingkan makanan ultraproses. Kalau bisa,
makanan alami lebih dari 80% dari yang kita makan. Jadi kita batasi makanan ultraproses jangan lebih dari 20%. Makin sedikit makanan ultraproses yang kita makan, ini makin bagus. Yang kedua, jangan kita terpengaruh anggapan bahwa makanan alami ini adalah makanan yang buruk. Misalnya nasi putih, daging sapi, ayam ras, telur ayam negeri, sayur hijau, kacang tanah, susu sapi murni. Ini seringkali dianggap ini adalah makanan yang buruk. Sehingga jika kita sering menghindari makanan-makanan ini, kita akan otomatis banyak makanan-makanan ultraproses. Padahal kenyataannya, makanan-makanan alami ini, jika kita makan dalam jumlah sedang, ini justru baik untuk kesehatan. Dan bagaimanapun, makanan-makanan alami ini jauh lebih baik dibandingkan makanan ultraproses. Lalu bagaimana dengan minyak goreng? Kita masih boleh pakai minyak goreng untuk mengolah makanan-makanan alami ini atau untuk memasak makanan-makanan alami ini supaya kita bisa mendapatkan cita rasa yang lezat. Tidak harus kita selalu makan kukusan atau rebusan. Tetapi kalau memungkinkan, minyak goreng sawit boleh diganti dengan minyak kelapa karena minyak kelapa ini lemaknya lebih sehat. Jangan diganti dengan minyak jagung atau minyak kedelai karena minyak jagung dan minyak kedelai ini lemaknya lebih tinggi menyebabkan peradangan dibandingkan minyak sawit. Sedangkan minyak zaitun ini sebenarnya minyak yang baik, tetapi dia kurang stabil jika dipanaskan, tidak cocok untuk memasak dan harganya lumayan mahal. Jadi untuk minyak memasak, saya lebih sarankan minyak kelapa, kalau tidak ada masih boleh pakai minyak sawit. Lalu bagaimana solusi menghentikan kecanduan manis? Ternyata tidak cukup hanya dengan mengurangi makanan-makanan atau minuman manis, karena kecanduannya akan mudah kambuh. Jadi kecanduan ini harus dihentikan dulu, dengan cara membiasakan diri kita hidup tanpa makanan manis dan minuman manis sementara. Caranya dengan mengerjakan puasa manis selama 7 hari. Cara mengerjakan puasa manis 7 hari ini, kita pilih tanggal, lalu sejak tanggal itu sampai 7 hari ke depan, kita tidak minum manis sedikit pun, kita tidak makan manis sedikit pun, termasuk dari buah, kurma, dan juga madu, juga gula merah. Yang dimaksud buah di sini adalah buah matang yang sudah manis. Sedangkan buah mentah yang belum manis ini masih boleh. Sedangkan sedikit gula dalam bumbu masakan ini masih boleh. Jadi ini programnya bukan puasa gula, tapi puasa manis selama 7 hari. Selama 7 hari itu, kita boleh makan semua makanan yang lezat, terutama makanan alami, selain makanan manis. Nanti, 3 hari pertama, kita akan merasa menderita. Tapi hari keempat, kita akan mulai terbiasa, penderitaannya akan mulai hilang. Lanjutkan terus puasa sampai hari ke-7. Nanti hari ke-7 kita akan merasakan hasilnya. Setelah hari ke-7, ini ada 2 pilihan. Jika kita masih kuat, biasanya kita sudah tidak ingin makan manis lagi. Ini lanjutkan aja sampai hari ke-30. Ini untuk pengobatan yang lebih sempurna. Tapi jika kecanduan manisnya parah, kadang-kadang kita sudah tidak kuat, rasa ingin makan manis. Ini boleh dibatalkan. Caranya, setelah 7 hari, kalau kita tidak kuat, kita batalkan dengan makanan manis yang kita paling pengen. Usahakan tidak lebih dari seminggu sekali kita batalkan puasanya. Makin jarang kita batalkan puasa, ini makin bagus. Makin sering kita batalkan, makin lambat nanti pengobatannya. Setelah kita puas membatalkannya, kita lanjut lagi puasa sampai kita tidak kuat lagi dan ingin batalkan lagi. Ciri-ciri program ini berhasil, yaitu setelah hari ke-7, biasanya badan terasa lebih fit. Keluhan-keluhan akibat peradangan hilang atau berkurang. Makan jadi tidak serakah. Jadi tidak suka ngemil. Sedangkan untuk kolesterol, ini bisa sudah turun, tapi kalau parah, mungkin dia belum turun. Ini masih perlu waktu. Makin lama kita mengerjakan puasa manis, makin besar efeknya untuk pengobatan kolesterol tadi. Kalau kolesterol kita sudah turun dan kita sudah tidak kecanduan manis, ini tandanya program ini sudah berhasil. Kita sudah boleh makan makanan manis, tapi jangan banyak-banyak. Nah, cara mencegah kita supaya tidak kambuh lagi kecanduan manisnya, yang pertama, jangan pernah coba-coba minum minuman manis. Untuk buah manis, ini sudah boleh, tetapi jangan sering. Untuk cemilan dan kue manis, ini boleh kalau kita lagi ingin banget. Usahakan seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja makan kue atau cemilan manis. Jika kita tidak ingin makan kue atau cemilan manis, ini jauh lebih bagus. Lebih baik tidak usah sama sekali makan kue atau cemilan manis. Lebih baik kita makan buah manis aja. Demikian penjelasan di video ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan semampu saya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk berikan like di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.